Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah anak-anak, sekarang kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Selamat mengikuti. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut dan kemudian buatlah pertanyaan mengenai gambar tersebut. Nah, terlebih dahulu bisa kita menggunakan awalan kata membuat kalimat, yaitu seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini kita akan coba membuat contoh kalimat pertanyaan, yaitu seperti mengapa. Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Bagaimana? Nah, bagaimana kira-kira perasaan Siti? Kemudian, bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepadanya? Nah, anak-anak bisa coba membuat kalimat dengan menggunakan kata di atas sesuai dengan gambar yang ada. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Garis bawahlah kalimat saran yang kamu ketahui, lalu bacalah dengan nyaring. Apakah kalimat saran itu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Contohnya adalah seperti sebaiknya kamu tidak melakukan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat saran. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, di sini kita akan menulis saran yang harus Siti lakukan adalah hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Kemudian hak Siti mendapat perawatan ayah ibu.
Berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Hak Siti, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Hak Siti, mendapat bercerita kepada ayah ibu. Saran, berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tua. Hak Siti, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Saran yang menunjukkan kewajiban, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Hak Siti, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban, mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam satu tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Jumlah hari belajar 365. Hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Nah, di sini kita bisa menulis kemungkinan yang hasilnya adalah 365. Nah, di sini kita tulis sesuka hati seperti berapa ditambah berapa. Nah, di sini kita tulis 250 ditambah 115 yang hasilnya 365. Kemudian 300 ditambah 65 hasilnya juga 365. Kemudian 200 ditambah 165 hasilnya 365. Kemungkinan yang lain 240 ditambah 125 hasilnya juga 365. Kemudian 220 ditambah 145 juga hasilnya 365. Nah, anak-anak, jumlah hari belajar yang belum ditentukan. Nah, di sini anak-anak tentukan sendiri jumlah hari belajarnya, kemudian hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Anak-anak bisa tulis dan tentukan jumlah belajarnya dan hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibumu Tua Nanti? Nah, di sini ada lagu Ibu Jika Ibuku Tua Nanti ya. Di sini adalah ciptaan Ate Mahmud. Nah, anak-anak bisa kita dengarkan lagu berikut ini. Akan ku jaga ibu.
Perhatikan ketentuan berikut yang wajib kamu ikuti. Duduk atau berdirilah dengan nyaman. Perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Lakukan dengan kompak. Cobalah dengan suara lembut seperti berbisik, suara normal, dan keras. Mana yang lebih bagus menurutmu? Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Kesimpulan: pertama, hak kasih sayang dan kewajiban. Kalimat saran. Kemudian menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Kemudian menyanyikan lagu dengan pola sederhana. Nah, anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita. Kemudian kita sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.